Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lukman Hakim, NIM 11191030 dari Prodi Informatika 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi algoritma dan pemrograman, lebih tepatnya yaitu string. Pada materi sebelumnya kita sudah tahu ya, bahwa string merupakan data type atau tipe data. Terus apa sih string itu? String merupakan urutan dari suatu karakter. Terus ciri-ciri string itu ditandai dengan menggunakan tanda petik. Dapat menggunakan petik 1 atau petik 2. Intinya apapun yang terdapat di antara petik itu merupakan string, meskipun itu nomor. Terus di dalam string tambah itu berarti menggabungkan. Di sini contohnya aku punya string 1 hello, string 2 there. Aku tambahkan, hasilnya akan hello there. Jadi menggabungkan dua string itu. Terus gimana kalau dalam string itu nilainya angka? Ya tetap string. Untuk mengubahnya menjadi angka ya kita dapat menggunakan int. Terus reading and converting seperti yang kita sudah hasilkan tadi, apapun yang dalam string, apapun yang dalam petik itu merupakan string. Terus gimana kalau nilainya kita masukkan dari input pengguna? Meskipun itu bilangan 12, itu akan tetap dianggap string. Jadi aku punya variabel bilangan dengan inputan dari user, nilainya input dari user. Terus bilangannya aku mau kurangi dengan 5. Bagaimana itu? Aku masukin 12. Nggak bisa jalan karena str dan int itu nggak bisa dikurangi. Bagaimana jadinya? Saya harus mengkonvert bilangan tadi menjadi integer atau bilangan. Saat kita run lagi, hasilnya akan menjadi 7 karena di sini sudah mengubah, kita sudah ubah menjadi integer. Kemudian melihat ke dalam string, kita dapat mengambil atau menampilkan atau mengakses berbagai karakter dalam string menggunakan indeks spesifik yang ditandai dengan square brackets atau tanda kurung kotak. Terus indeks itu seperti di list, kita udah tahu indeks itu selalu dimulai dari 0. Kalau dari kiri dia selalu dimulai. Di sini aku punya banana. Jadi B itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini merupakan indeks. Ini stringnya. Kemudian bisa juga kita menggunakan kebalikannya. Tapi kalau kita hitung dari kanan, dia menggunakan minus. Dimulai dari minus 1. Tuh. Di sini aku punya variabel fruit, banana. Terus aku mau ambil nananya aja di mana? Ya udah, kita bisa print fruit kurung kotak, yaitu string. Untuk string ini kalau misalnya kita yaitu batas bawah lalu batas atas. Misalnya batas bawahnya di sini merupakan string keempat, 0, 1, 2, 3, 4. String keempat sampai 5. String kedua aja deh. Jadi apa yang akan terjadi? Dia akan menampilkan none. Kenapa? Karena di sini seperti tadi, ini string 1, indeks 0, ini indeks 1. Terus dari indeks 2 yaitu n sampai indeks ke-5. Di sini untuk batas atasnya tidak termasuk. Misalnya ini kan sampai 5 nih. Nah, A-nya ini nggak ikut, jadi cuma sampai 4 gitu. Terus gimana kalau kita mau ngambil tapi stringnya kelewatan? Di sini aku punya buah lagi ya, buah sama dengan apel. Ini kan cuman kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kita punya 0, 1, 2, 3 indeks. Terus gimana kalau kita mau ambil print buah 5? Dia nggak bisa karena stringnya index of range. Jadi range yang kita berikan di sini melebihi dari apa yang terdapat dalam variabelnya atau nilai stringnya itu. Ini contoh lain dalam penggunaan. Kita dapat menggunakan batas bawah, ini batas atas. Kemudian bagaimana kalau kita mau ngambil dari awal sampai indeks keempat? Ya udah, kita tinggal ini dikosongin, langsung titik 2,
langsung titik 2 sampai batas atas. Berlaku juga sebaliknya, dari batas bawah sampai habis gitu. Terus di sini terdapat length function, yaitu fungsi untuk menampilkan panjang dari string tersebut. Di sini aku punya fruit yaitu banana, terus x length fruit, berarti variabel x akan menghasilkan nilai panjang dari variabel fruit yang ini banana. Banana ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka saat kita print x akan menghasilkan nilai 6. Di sini length function ini dimana kita mengambil string kemudian dioperasikan melalui fungsi len ini akan menghasilkan number. Jadi bukan string lagi hasilnya, merupakan sebuah angka atau integer. Kemudian looping through the string. Di sini kita dapat menggunakan for, salah satunya yang lebih mudah. For letter in fruit. Jadi setiap letter ini bebas ya variabelnya, bisa kalau kita bisa menggunakan i. Cuman di sini untuk lebih jelas, for letter in fruit. Jadi setiap letter dalam fruitnya kita akan melakukan perulangan, yaitu di mana kita akan ngeprint letter tersebut. Jadi pertama dia akan ngeprint B yang pertama, kemudian balik lagi A, kemudian diulangi lagi N, begitu terus sampai habis. Jadi banana, dia satu-satu ngeprintnya. Terus kita juga dapat menggunakan fungsi len tadi untuk range-nya juga, bisa juga di sini. Jadi for i in range len pulau. Di sini kita punya panjang pulau, panjang dari pulau ini, yaitu Kalimantan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia akan melakukan perulangan segini sebanyak 10 kali. Terus ini ada beberapa operator yang kita dapat gunakan dalam index, yaitu kita sudah temui tadi in, yaitu operator boolean untuk mengecek antara dua string di mana satu string ada atau merupakan subset dari string yang lain. Contoh, kalau A dalam Kalimantan, kalau A ada di Kalimantan, dia true karena memang A ada di Kalimantan. Kalau misalnya kita tulis minta in Kalimantan, dia tidak ada, jadi akan menampilkan nilai false. Terus sama dengan 2 kali. Ini operator komparasi. Ya, di sini kita contohnya eksekusi kondisional. Jika pulau memiliki nilai Kalimantan, maka dia akan ngeprint pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Kalau bukan, dia akan bukan pulau. Dia akan menampilkan bukan pulau. Seperti itu. Ini beberapa metodenya. Kapitalis, upper, lower, start. Sini kita langsung nyoba aja kalau di sini ya. Misalkan aku mau ngegas. Pokoknya apa yang aku tulis harus caps lock. Bisa. Kita tinggal, misalnya aku punya variabel ngegas. Kita masukkan input dari user. Masukkan kata-katamu. Terus bagaimana kalau kita mau upper, kita mau ngegas tadi, kita mau caps lock-nya nyala. Ya udah, kita tinggal print ngegas upper. Saat kita run, aku ngegas. Nah, di sini akan ngeprint aku ngegasnya jadi caps lock gitu. Salah satu penggunaannya. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Ya mungkin sampai sini aja. Kalian bisa nyoba-nyoba sendiri nanti. Terus untuk tugasnya jangan lupa nanti akan diberikan tugas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Pria bernama lengkap Steve Paul Jobs ini lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Sebelumnya, ia bernama Abdul Latif Jendali kemudian berubah menjadi Steve ketika diadopsi oleh pasangan Reinhold dan Clara Jobs.
Kemampuan yang dimiliki Steve Jobs ini memang berkembang cukup pesat saat bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino. Di sanalah, ia juga bertemu dengan Steve Wozniak yang mempunyai minat sama dengan Steve Jobs di bidang elektronik. 1972, Steve menempuh perkuliahan di Reed College namun hanya 1 semester saja. 1974, Steve melakukan perjalanan spiritual ke India dan kembali ke Amerika pada tahun 1976. Di tahun yang sama, Steve Jobs bersama Steve Wozniak dan Ronald Wayne mencoba mendirikan Apple pertamanya bernama Apple Computer CO. Komputer pertama yang dikenal Steve Jobs dan Wozniak ini diberi nama sebagai Apple I. Lalu di tahun 1977 mereka kembali mengenalkan Apple II pada publik. Semenjak itu penjualan Apple berkembang cukup pesat. Di tahun 1983, Steve Jobs menggait John Sculley dari perusahaan Pepsi Cola untuk memimpin Apple Computer. Namun di bawah kepemimpinan Sculley, ternyata Steve Jobs tak menemukan keserasian. Hingga akhirnya pada tahun 1985, Sculley mengeluarkan Steve Jobs dari perusahaan Apple. Setelah lepas dari Apple, Steve Jobs mendirikan perusahaan IT lagi bernama Next Computer. Perusahaan itu bergerak mengembangkan perangkat komputer dan sistem operasi. Next bisa dikatakan cukup sukses. Dari Next, Steve Jobs mengembangkan bisnis dan membeli studio animasi Pixar. Setelah dibeli oleh Next, Pixar meraih sukses yang luar biasa. Pixar meraih sukses di mancanegara dengan film animasi Toy Story. Pada awal 1993, produk Apple mengalami kegagalan di pasaran. Hampir bangkrutnya Apple ternyata berhasil mengembalikan Steve Jobs pada posisinya di Apple. Di tangan Steve Jobs lah upaya membangkitkan kembali Apple mulai berjalan hingga menjadi perusahaan yang besar saat ini. Tahun 2003, Steve Jobs didiagnosa kanker dan ia memilih menolak menjalani operasi. 8 tahun kemudian, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan CEO Apple dan digantikan Tim Cook. Pada 5 Oktober 2011, Steve dinyatakan meninggal di usianya yang ke-56 tahun akibat penyebaran kanker dan dimakamkan di Palo Alto, California. Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it. They just saw something. It's obvious to them after a while because they were able to connect experience they had and satisfaction.